Hai Sobat Ah Channel, kali ini kita bersama Bapak Embas Nur Esos. Beliau adalah Kasubag Umum BNN Kota Palopo. Kali ini kita akan berbincang tentang bahaya narkotika bagi kaum milenial. Sebelumnya, terima kasih Pak sudah mau datang di studio AH Podcast. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Langsung saja Pak. Yang pertama itu, apa saja peran ataupun tugas dan fungsi BNN Kota Palopo Pak? Oh iya, jadi eh, Badan Narkotika Nasional Kota Palopo adalah sebuah lembaga vertikal Iya. yang mempunyai tanggung jawab dan fungsi diantaranya terkait masalah pencegahan, kemudian pemberantasan, selanjutnya bidang rehabilitasi juga. Jadi ada 3 fungsi yang utama terkait masalah pemberantasan, pencegahan, pemberantasan, kemudian masalah rehabilitasi. Iya. Ya, termasuk juga salah satu di dalamnya masalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Iya, tentang narkotika. iya tentang narkotika pasti. Eh, karena BNN ini sebagai leading sektor, Pak, dimulai dari bisa juga penyelidikan sampai penindakan, Pak. Iya, iya, ya. Yang Iya. tadi yang saya sebutkan terkait masalah pemberantasan termasuk Penyelidikan hal ya. tersebut ya, penyelidikan. Ya karena peran dan tugas fungsi BNN yang sebagai leading sektor tentang narkotika, eh, bagaimana sebenarnya produksi, distribusi dan sampai tahap penyalahgunaan atau konsumsi. Kalau kita berbicara tentang apa ekonomi misalnya ada tahap produksi, distribusi sampai konsumsi. Bagaimana ceritanya itu, Pak? Bagaimana penjelasannya? Karena saya juga masih masih awam ini tentang Iya, iya. narkotika. Dimulai dari produksi mungkin, Pak. Bagaimana itu produksinya? Misalnya kan, Eh, iya, Terkait dengan produksi, iya. produksi dalam hal ini seperti apa yang Misalnya dimaksudkan? kayak dari bahan baku. Eh, kita misalnya kalau kayak ada ganja, Iya, itu kan dia dari tanaman-tanaman atau iya, istilahnya apa? Organik. iya, Ada iya. juga yang organik misalnya. Eh, bagaimana ceritanya itu Pak? Sehingga ada narkotika yang organik, ada yang anorganik. Oh iya. Jadi barangkali seperti ini yang dapat saya sampaikan. Jadi narkotika itu apapun jenisnya, semuanya sangat berbahaya. Ya, pastinya sangat berbahaya. Namun sebelum kita jauh mengulas terkait masalah seperti apa bahaya narkotika itu sendiri, seperti yang tadi disampaikan, eh, awal atau latar belakang seperti apa narkotika itu sendiri, Iya, bahwasanya narkotika itu ada yang sifatnya organik atau yang alami, iya. kemudian ada yang semi Oh sintetis, ya, iya. ya yang biasanya kami ini apa Jadi kami terbagi lidik. tiga Pak. Iya, ada beberapa jenis narkotika, ada yang sifatnya yang alami yang seperti ganja, jamur tai sapi. Oh iya, Iya, itu kan iya, termasuk salah satu narkotika juga, walaupun memang belakangan baru masuk dalam lampiran Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, iya. selanjutnya ada narkotika memang yang sifatnya bahan kimia yang kemudian diekstraksi dengan bahan yang alami tadi, yang organik tadi, Yang semi Pak. ya yang semi sintetik itu seperti ekstasi, sabu-sabu. Nah, itu yang banyak disalahgunakan saat ini. Nah, jenis-jenis seperti ini memang berasal dari awalnya juga berasal dari bahan-bahan alami namun diekstrak dengan zat-zat kimia tertentu Hmm. sehingga pada akhirnya menimbulkan efek yang sangat-sangat berbahaya sehingga jika dikonsumsi akhirnya menimbulkan kecanduan atau ketagihan. Iya. Jadi ada dua jenis Pak, ada yang Ya, alami dan ya. ada yang apa ya, yang sudah Sintetik, diolah. ya yang sudah diolah. Kalau tentang golongan-golongan Pak, biasa juga saya baca, saya dengar di golongan satu sangat berbahaya, golongan dua dan seterusnya. Apa atau bagaimana itu Pak tentang Ya, golongan-golongan? karena narkotika itu terbagi berdasarkan penggolongannya, ada golongan satu, golongan 2 dan golongan 3. Nah, Hmm. penggolongan ini sendiri itu dikelompokkan berdasarkan efek yang ditimbulkannya. Artinya obat
yang ada pada golongan satu sendiri dianggap sebagai bahan yang sangat-sangat berbahaya, sehingga oleh pemerintah melalui Lembaga Badan Narkotika Nasional yang diatur di Undang-Undang 35 tahun 2009, narkotika golongan satu itu betul-betul tidak dapat digunakan untuk alasan medis maupun yang lainnya. Karena efek yang tadi, efek yang dapat menimbulkan ketergantungan atau efeknya sangat-sangat berbahaya. Seperti apa itu Pak? Contohnya yang golongan satu itu seperti sabu, Sabu, ya, ganja, ganja, ekstasi, ini memang sangat berbahaya itu Pak. sangat berbahaya. Kecanduan dan bisa Malah dapat menimbulkan ini kematian. kematian. Iya, Jadi termasuk golongan satu yang paling berbahaya. Kalau ya, golongan dua satu. Pak, Kalau golongan 2 itu masih dapat digunakan untuk keperluan kesehatan, intervensi kesehatan. Ya, misalnya seorang ibu yang ingin melahirkan secara sesar, misalnya. Ini cuma contoh ya. Iya. Biasanya oleh dokter yang menangani itu diberikan suntikan morfin. Itu morfin untuk bius Pak. Ya, untuk keperluan bius, anestesi ya, Iya, biasanya anestesi. kalau saya tidak salah di dalam dunia medis. Nah, itu diberikan memang oleh dokter karena dokter tahu seperti apa dosis atau takaran yang diberikan, sehingga yang bersangkutan akhirnya ini tidak sadarkan diri. Nah, itu memang dibolehkan oleh Dibolehkan, aturan undang-undang untuk digunakan. Kalau yang terakhir Pak, golongan 3. Nah, golongan 3 ini seperti tadi yang saya sampaikan bahwa jenis-jenis ini dikelompokkan dalam 3 golongan. Golongan 1, 2, dan 3. Nah, untuk golongan 3 sendiri itu efeknya tentu tidak seperti golongan 1 maupun golongan 2. Yang paling rendah. Ya, yang paling rendah lah istilahnya. Tidak terlalu menyebabkan ketergantungan yang berat. Tapi dilarang juga. Ya, tapi dilarang juga. Dari semua 3 golongan ini, Undang-Undang 35 tahun 2009 itu telah mengatur seperti apa sanksi pidana terhadap para pelaku penyalahgunaan tersebut. Dan yang paling berat pasti Golongan 1 pastinya. Oh, Ya. iya. Jadi jenis-jenisnya. Dan kalau kita berbicara tentang ini Pak, legalisasi ganja. Ya. Kan banyak yang ya berita berkembang bahkan di dunia, apa kalau nggak salah PBB, lembaga-lembaga apa begitu di dunia membahas tentang legalisasi ganja. Sempat juga di Indonesia ada berita tentang orang yang menggunakan ganja untuk keperluan medis, dan dia merasakan lebih baik, sehingga timbul isu-isu untuk melegalisasi ganja. Seperti apa pandangan BNN dalam legalisasi ganja, Pak? Oh iya, makasih. Ini menarik sebenarnya karena isu atau wacana terkait masalah legalisasi ganja ini sebenarnya sudah menggelinding. Iya. Dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada sebuah organisasi yang bernama Lingkaran Ganja Indonesia ini aktif melakukan sosialisasi, bahkan di forum-forum terkait masalah pembahasan masalah legalisasi ganja itu sendiri mereka aktif. Dalam artian mereka berupaya untuk meyakinkan publik masyarakat bahwa ganja ini sebenarnya baik untuk alasan kesehatan. Termasuk di dalamnya beberapa organisasi tersebut juga berupaya untuk mengadvokasi pemerintah sehingga aturan terkait masalah penggunaan ganja yang memang dilarang oleh negara itu dapat dilakukan perubahan atau revisi sehingga untuk hal-hal tertentu ganja itu dapat digunakan. Namun pada kesempatan ini saya kembali ingin menegaskan terkait masalah sikap dari BNN sendiri sebagai lembaga pemerintah yang khusus menangani persoalan narkotika. Jadi beberapa waktu yang lalu kami juga sempat mengikuti rapat pimpinan Rapim secara virtual yang dipimpin langsung oleh Bapak Komjen Pol Heruwinarko selaku Kepala BNRI, bahwasanya BNN tegas dalam hal ini terkait masalah ganja. Baik itu di forum internasional yang sempat dihadiri oleh perwakilan BNN sendiri, Indonesia dalam hal ini melalui BNN tegas menolak untuk legalisasi ganja di Indonesia. Karena kita tahu sendiri bahwa ganja utamanya yang ada di Indonesia
adalah jenis ganja yang punya kadar atau kandungan THC yang sangat tinggi. Nah, THC sendiri adalah sebuah zat kimia yang ada di dalam ganja itu, yang kemudian zat itulah yang banyak mempengaruhi penyalahguna. Hmm. Intinya bahwa THC yang ada di Indonesia itu kandungannya sangat tinggi, dan ketika legalisasi ganja itu dilakukan, nah, hal ini yang kemudian membuat kekhawatiran bahwa ini akan dapat merusak generasi, karena THC yang ada di ganja yang ada di Indonesia itu memang sangat-sangat berbahaya. Jadi ada ininya juga kadar-kadar Iya, THC. ada kadar tertentu. Kalau kayak kita bandingkan misalnya kayak negara-negara, kalau saya nggak salah Belanda, Ya, legalisasi ganja. ya, Dia kan ada kawasan tertentu. eh, Bagaimana kalau ada yang isu-isu bahwa di luar negeri boleh? ya, ya, Bagaimana itu? iya. Eh, Kembali meneruskan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa legalisasi ganja ini tekanannya memang luar biasa. Jadi oleh BNN memang menengarai bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memang sepertinya berupaya agar ganja ini dilegalisasi di Indonesia. Beragam dalih mereka sampaikan, pandangan dan sebagainya. Termasuk salah satunya mereka membandingkan dengan negara-negara yang Memperbolehkan. memperbolehkan ganja itu sendiri, seperti Belanda. Namun yang perlu dicatat bahwa Indonesia atau negara kita punya kedaulatan sendiri dalam hal Mengatur. mengatur, memutuskan terkait masalah seperti apa eh, penggunaan atau zat-zat yang dianggap boleh atau tidak dibolehkan untuk digunakan di Indonesia. Artinya legalisasi ganja dari golongan 1 mau diturunkan menjadi golongan 2. Begitu mungkin Pak maksudnya, yang mendorong terus legalisasi ganja. Jadi kan kalau golongan 2 bisa digunakan untuk medis. Ya, ya. Maksudnya mungkin arahnya ke situ mungkin. Tapi sampai sekarang untuk penggunaan medis juga tidak bisa. Ya, betul. Jadi BNN dalam hal ini tegas di forum internasional, ganja sama sekali tidak diperkenankan untuk digunakan di Indonesia. Intinya tidak ada ruang untuk legalisasi ganja di Indonesia. Itu sudah tegas disampaikan oleh perwakilan BNN di forum internasional. Adapun perbandingan seperti Belanda, itu berbeda dengan kita tentunya. Mungkin Belanda, aturan internal negara mereka mengatur hal seperti itu, bahwa ada beberapa jenis ganja yang mungkin bisa untuk kegunaan rekreasional Iya, digunakan, dan memang di sana dibolehkan. Itu pun dengan aturan. penggunaan itu dengan aturan yang sangat ketat. Ada tempat tertentu, dosis tertentu, dan sudah ditentukan orang yang menggunakan ganja tersebut. Seperti misalnya ada yang mengalami gangguan yang terkait dengan Kesehatan. kejiwaan, kesehatan lah misalnya. Mungkin oleh pemerintah setempat memberikan ganja sebagai intervensi kesehatan tersendiri. Namun sekali lagi Indonesia dalam hal ini, lembaga BNN dengan tegas menolak terkait masalah legalisasi ganja itu sendiri. Kalau tentang ini Pak, jenis-jenis narkoba, Ya. atau saya tanya ini teman-teman mahasiswa bahwa tolong sebutkan jenis-jenis narkotika yang diketahui. Jadi dia sebut Lemfox, dia sebut Lemfox. Apakah itu termasuk zat narkotika atau seperti apa Pak? Ya, Atau jadi apa saja yang diatur Pak? iya, betul. Jadi terkait masalah jenis narkotika, Lempox sendiri itu sebenarnya bukan jenis narkotika, ya. Jadi perlu juga adik mahasiswa tahu. Tapi tidak boleh tetap digunakan. Ya, pastinya tidak boleh. Lempox itu sendiri kan masuk dalam kategori zat adiktif. Zat adiktif. Seperti rokok misalnya, Iya, kopi, itu kan zat adiktif, masuk dalam golongan zat ada adiktif. nikotin, iya. Ya, zat yang dapat menyebabkan ketergantungan, kecanduan jika digunakan atau dikonsumsi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Tapi yang pasti tidak masuk dalam golongan narkotika. Tidak masuk Iya. golongan 321. Iya, betul. Karena dia barang legal sebenarnya, dijual di pasar, dijual di kelontong. Namun ketika disalahgunakan, dikonsumsi secara berlebihan, yang pastinya juga dapat menimbulkan efek ketergantungan. Ya, karena ada juga biasanya kayak kalangan muda bilang
rokok juga berbahaya, dibungkusnya rokok berbahaya, Iya, iya tetapi betul. diperbolehkan. Karena ada tadi penggolongan yang Iya, memang yang berbahaya itu yang dilanggar. iya. Kalau tentang ini Pak, obat-obatan yang masyarakat banyak gunakan, tetapi tidak diketahui bahwa itu mengandung zat berbahaya. Oh Kayak iya, misalnya iya. ambil contoh kasus kayak Raffi Ahmad dulu Pak, Ya, menggunakan obat apa dia pakai Raffi Ahmad itu? Obat penenang ya. atau obat perangsang begitu kalau saya Hmm. tidak salah baca artikelnya Pak. Kayak Tora Sudiro juga, Ya, betul. obat apa begitu, obat tidur atau obat insomnia. Bagaimana ininya Pak, tanggapan atau pencerahan dari BNN tentang obat-obat yang masyarakat biasa gunakan tetapi itu mengandung zat-zat berbahaya? Bagaimana pencerahannya mungkin Pak? Ya, jadi seperti ini eh, terkait dengan kasus artis ya yang Hmm, tadi Adik sampaikan, Tora Sudiro Tora misalnya. Sudiro. Jadi ada obat-obat yang dikonsumsi itu sebenarnya obat itu masuk dalam penggolongan psikotropika. Dia Iya, tuh dari apa penggolongan psikotropika. Namun obat-obat seperti itu sebenarnya sangat-sangat berbahaya ketika dikonsumsi tidak dengan anjuran dokter. Nah, iya, seperti kasus Tora Sudiro sendiri, kalau saya tidak salah dia menggunakan obat jenis Dumolid, obat yang insomnia. ya insomnia betul. Obat itu digunakan untuk memberikan ketenangan, kenyamanan ketika dalam kondisi psikis yang terganggu, misalnya gelisah, susah tidur dan sebagainya. Nah, tahu sendiri kan kalau artis itu jam terbangnya padat, Iya, capek. capek. Kemarin di Indosiar, hari ini di Metro TV, besoknya di RCTI. Ya, dengan tuntutan pekerjaan itu mereka kadang lupa bahwa ya tubuh ini kan perlu istirahat juga. Iya, Namun karena itu tadi tuntutan pekerjaan, mereka harus memenuhi itu karena sudah tekan kontrak, akhirnya mereka mengambil jalan yang salah, keliru. Mereka kemudian mengkonsumsi obat-obat penenang. Namun obat-obat penenang ini jika dikonsumsi tidak dengan anjuran dokter, hmm, akhirnya yang terjadi adalah menimbulkan efek kecanduan atau ketergantungan. Dan pada akhirnya juga berbahaya bagi kesehatan tentunya. dia masuk itu apa? Psikotropika. Ya, masuk dalam penggolongan psikotropika. Jadi pencerahannya mungkin kalau ada obat-obat ya digunakan sesuai dengan resep dokter. Iya, sebaiknya seperti itu. Masyarakat banyak yang tidak tahu Pak, kalau kandungan-kandungan obat itu sendiri ada yang mengandung apa tadi psikotropika atau tidak. Eh, Bagi kaum milenial Pak, Ya, saya baca apa di berita online di Instagram Palupo Info, BNN sendiri kalau tidak salah yang mengatakan bahwa sudah banyak anak usia sekolah yang menggunakan narkoba atau melakukan penyalahgunaan narkoba. ya. Apakah betul atau uh, bagaimana data dari BNN seperti itu Pak? Oh iya. Memang sudah banyak anak usia sekolah yang menggunakan itu. Iya, betul. Benar sekali. Kebetulan data itu saya tidak ingat pasti yang kemarin yang hasil ini apa? Hasil penelitian yang Iya, dilakukan BNN bersama dengan LIPI, iya, eh, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba itu berdasarkan tingkat pendidikan itu sudah pada angka yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Data tahun sebelumnya sebenarnya angka penyalahguna yang tertinggi itu ada pada kalangan pekerja karena mereka diasumsikan sebagai orang yang sibuk, orang yang stres. stres dengan pekerjaan yang menumpuk dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya mereka dianggap sebagai orang yang mampu secara finansial. Iya, Karena narkoba ini mahal ya, dia iya, mahal. betul. Bukan harga yang murah. Karena kalangan pekerja punya penghasilan, punya uang, akhirnya kadang pelariannya ke hal tersebut. Selain dari alasan stres dan sebagainya. Nah, kemudian terkait masalah kalangan anak sekolah atau dunia pendidikan, Iya, memang betul seperti yang tadi disampaikan bahwa sekarang angka prevalensinya semakin naik. Jadi kalangan penyalahguna dari dunia pendidikan itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, untuk saat ini saja kalangan penyalahguna dari dunia pendidikan itu sudah menyasar ke semua tingkat pendidikan. Jadi tidak hanya di kalangan mahasiswa, anak SMA,
bahkan anak SMP dan anak SD sendiri Sudah ada. sudah ada yang menyalahgunakan eh, narkotika maupun zat-zat psikotropika seperti tadi yang saya sampaikan. Bisa membayangkan saya SMP SD uang jajan berapa Iya, dipakai beli narkotika atau uangnya dari mana. betul, Tapi betul. memang datanya sudah luar biasa. Eh, Bagaimana pendekatan BNN itu Pak kepada kaum milenial? Karena kan kaum milenial ini anak usia muda, berbeda pendekatannya kalau dengan anak usia kerja. Karena temanya kita ini bahaya narkotika bagi kaum milenial. Bagaimana pendekatan BNN untuk bagi kaum milenial untuk tidak menggunakan penyalahgunaan narkotika, Pak? Oh iya, makasih. Jadi BNN Kota Palopo dalam hal ini melalui program B4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, melalui program pemberdayaan. Jadi di BNN itu ada seksi pencegahan, kemudian ada pemberdayaan masyarakat juga di dalamnya. Nah, melalui kegiatan yang ada di pemberdayaan, BNN sendiri melaksanakan bimbingan atau semacam peningkatan kemampuan pengetahuan tentang narkotika. Nah, yang diundang itu kebanyakan dari lingkungan pendidikan. Jadi kami menyasar sekolah-sekolah SMA, mengundang mereka untuk diberikan kemampuan pengetahuan supaya mereka ada bekal. Iya. Karena betul tadi yang disampaikan bahwa saat ini banyak dari kalangan milenial yang akhirnya terjerumus dalam hal penyalahgunaan narkoba. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo di aspek pencegahan, misalnya melakukan sosialisasi. Iya. Jadi BNN dari tahun-tahun sebelumnya sudah gencar melakukan kegiatan sosialisasi. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, baik itu di kampus, SMA, SMP, SD, bahkan TK. Iya betul, bahkan di usia seperti anak TK itu kami kerjasama dengan pihak sekolah, kemudian kami memberikan penyuluhan, sosialisasi, menyampaikan terkait seperti apa narkotika itu, apa dampak yang ditimbulkannya dan sebagainya. Ya. Ya, salah satunya juga termasuk yang tadi saya sampaikan terkait masalah pemberdayaannya. Jadi selain mereka diberikan bekal pengetahuan tentang bahaya narkoba, mereka juga diberikan tugas dan tanggung jawab. Jadi selain mereka menjaga diri sendiri, teman, lingkungannya, mereka juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Artinya dalam artian mereka tidak hanya sebatas menyampaikan informasi bahaya narkoba itu di lingkungan sekolahnya, tapi termasuk juga keluar ke lingkungan di luar dari lingkungan sekolah. Memang perlu berkolaborasi, Ya, bukan hanya pastinya. BNN, melibatkan juga masyarakat, dunia pendidikan, masyarakat secara umum. Sebelum terakhir, Pak, saya boleh minta info tentang rehabilitasi. Oh iya. Eh, Bagaimana sebenarnya itu rehabilitasi? Orang yang penyalahgunaan atau pengguna itu syaratnya untuk bisa direhabilitasi itu seperti apa, Pak? Oh iya. Betul. Jadi selain dari aspek pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya aspek hukum, penindakan, penyidikan dan sebagainya. BNN juga melaksanakan kegiatan layanan program rehabilitasi. Jadi saat ini BNN Kota Palopo memiliki klinik. Nah, kemudian klinik ini selanjutnya mengadakan layanan rehabilitasi yang kemudian disebut dengan IPWL. Jadi IPWL itu adalah institusi penerima wajib lapor. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 35 tahun 2009. Jadi semua warga negara, masyarakat yang kemudian dia merasakan bahwa dia ketergantungan narkotika, wajib. Jadi Undang-Undang 35 itu mengatur dengan tegas bahwa kewajiban itu bagi mereka yang kecanduan narkotika untuk melapor diri ke BNN. Supaya direhab. Ya, supaya direhab. Nah, entah itu diwakili orang tua, wali, dan sebagainya. Jadi prosesnya mereka datang melapor diri, kemudian ada tim yang ada di BNN. Tim itu terdiri dari dokter, ada psikolog, ada psikiatris. Nah, yang selanjutnya akan melakukan asesmen, wawancara, seperti apa riwayat penggunaan yang bersangkutan dan sebagainya. Nah, jadi rehabilitasi itu ada dua. Ada rehabilitasi rawat jalan
dan ada rehabilitasi rawat inap. Nah, Iya. untuk ya, Iya, tergantung apanya itu, Pak. Yang rawat jalan nih eh, kalau ndak kecanduan sekali, Pak. oh ya betul. Jadi yang rawat jalan itu tentunya bagi mereka yang tingkat kecanduannya masih rendah. Oke. Mereka yang menggunakan narkoba pada awal coba-coba misalnya, istilahnya belum rutin lah. Iya, belum kecanduan. Yang berbeda bagi mereka yang sudah kecanduan berat. Orang yang kecanduan berat itu kan betul-betul dunianya ya dunianya sendiri dalam dunia narkotika itu. Mereka susah untuk melakukan interaksi dengan orang di sekitarnya. Mereka mempunyai ciri-ciri yang khusus tertentu yang kemudian dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan itu mengalami tingkat kecanduan yang sangat parah. Nah, yang seperti inilah yang kemudian oleh tim yang ada di klinik BNN Kota Palopo kemudian merekomendir untuk dilakukan rawat jalan. Rawat inap. Rawat inap Rawat maksudnya. inap ya, Iya. berarti. Jadi memang perlu kalau yang sudah kecanduan berat ya direhab. Direhab. Harus itu Harus wajib direhab. Dia berinisiatif melaporkan. Ya, dia harus berinisiatif melakukan, kemudian diterima oleh petugas. Sedikit saya tambahkan bahwa bagi masyarakat masih ada anggapan bahwa jika melapor diri itu katanya diproses hukum. Iya. Ya, padahal sebenarnya tidak. Jadi siapapun itu yang merasa bahwa dia kecanduan berkewajiban karena undang-undangnya memang begitu. Wajib untuk melapor diri Dan direhab. dan direhabilitasi. Nah, itu tidak diproses pidana. Jadi BNN memiliki fasilitas rehabilitasi ada di Makassar, di Baduka. Iya. Ya, di sana komprehensif penanganannya terpadu. Itu yang mengalami kecanduan tentu ya akan diantar untuk dirawat inap. Terakhir, Pak. Ya. Apa kira-kira pesannya atau bahaya narkoba untuk bagi kaum milenial? Kaum milenial ini kita mau coba-coba, diterangkan memang nih bahayanya atau jangan coba-coba atau seperti apa? Pesan terakhir BNN, Pak. Ya, makasih. Ya. Jadi untuk kaum milenial khususnya yang ada di Kota Palopo, karena apa ya? Zaman sekarang kan sangat luar biasa. Segala akses informasi dan sebagainya itu dengan mudah kita dapatkan. Utamanya mereka yang di kaum milenial ya. Melalui medsos, YouTube, Iya, semuanya semuanya bisa diakses. ya bisa Ada diakses. internet semuanya. Nah, Iya. dan tidak sedikit juga informasi atau peredaran narkotika itu ditawarkan melalui media-media sosial. Nah, hal ini tentu sangat-sangat berbahaya. Utamanya mereka yang tidak memiliki pengetahuan terkait masalah apa dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Jadi pesan dari saya, BNN tentunya, untuk kalangan milenial, fokus kepada apa yang ingin dicapai, tingkatkan prestasinya, termasuk juga rajin melakukan aktivitas olahraga, hindari pergaulan-pergaulan yang menurut kalian memang dapat mengarah ke hal-hal yang menjerumuskan pada penyalahgunaan narkoba. Karena sekali mencoba, ya ada namanya istilahnya biasa di Palopo, pakai kalau bandar biasa kan punya rayuan gombal yang sangat luar biasa. Pakai moko ini, hilang stresmu, coba mi. Akhirnya kita mencoba sekali, dua kali, dan akhirnya kecanduan. Terjerumus juga di dalam. Saya pikir kesimpulannya itu tadi, jangan coba-coba, pergaulan juga diperhatikan. Saya pikir banyak nilai-nilai atau pesan-pesan positif perbincangan kita kali ini tentang bahaya narkotika bagi kaum milenial. Terima kasih, Pak, atas kedatangannya. Saya juga terima kasih. Saya mewakili Bapak Kepala BNN Kota Palopo menyampaikan apresiasi kepada AHA Podcast ya. Iya, Pak. AHA Podcast yang menginisiasi pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Stop.